Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bintang Alfiafin Channel. Baiklah, hari ini saya akan membahas mengenai perjalanan pendidikan nasional yang mana sesuai dengan konteks tugas PPG Prajapatan 2022 Pendidikan Biologi Universitas Riau. Sesuai dengan modul demonstrasi kontekstualisasi perjalanan pendidikan Indonesia. Berbicara tentang pendidikan, sebagai seorang guru yang profesional, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan para siswa untuk menjadi manusia yang berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik secara lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendidikan Indonesia. Ketika membahas pendidikan Indonesia, tidak akan lepas dari Merdeka Belajar, yang mana merupakan konteks yang selanjutnya yaitu adalah tujuan pendidikan Indonesia. Konteks selanjutnya yaitu adalah profil pelajar Pancasila, yang selanjutnya adalah pendidik dan siswa. Oke, untuk Merdeka Belajar, di sini guru membimbing peserta didik untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Dan melalui mereka Merdeka Belajar, Ki Hajar Dewantara mengajarkan semangat dan cara mendidik anak Indonesia agar menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka raga serta tenaganya. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia menjadi manusia yang kuat, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki karakter yang baik dan juga menjadi manusia yang merdeka dalam segala hal. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang didasarkan dengan Pancasila. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya yaitu pendidik dan siswa. Pendidik dan siswa merupakan salah satu aspek yang penting bagi pendidikan Indonesia, yang mana seorang pendidik dan siswa merupakan hal yang bisa mencapai tujuan dari pendidikan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah sebuah hal yang berbeda. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setingginya. Sementara itu, pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang mana pengajaran merupakan proses dalam memberi ilmu kepada peserta didik untuk mengasah kecakapan ilmu lahir dan batin. Filosofi pendidikan Indonesia. Berbicara tentang filosofi pendidikan Indonesia, ada banyak tokoh-tokoh yang mendasari dari filosofi pendidikan Indonesia. Di antaranya adalah ada Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau mengatakan bahwa anak-anak hidup tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau juga merupakan pendiri perguruan taman siswa, yang mana merupakan suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara dianugerahi sebagai Bapak Pendidikan Indonesia oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, tokoh dari filosofi pendidikan Indonesia ada Raden Ajeng Kartini, yang mana beliau mengatakan seorang guru bukan hanya sebagai pengasah pikiran saja, melainkan juga sebagai pendidik budi pekerti. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang tokoh dari Jawa dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Beliau dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara, yang merupakan seorang aktivis Indonesia terkemuka yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Perjalanan pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia tentu saja dimulai dari sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan kita sudah merasakannya masing-masing.
Sebelum kemerdekaan pada tahun 1954, Bupati mendirikan sekolah yang hanya mendidik pegawai saja. Di tahun yang sama, Bumi Putra lahir dan hanya memiliki 3 kelas, tetapi eh, para siswa hanya diajarkan membaca, menulis, berhitung seperlunya untuk kebutuhan dari para petinggi yang memiliki mereka sebagai pekerja. Kemudian pada tahun 1922, Taman Siswa lahir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan juga bebas. Setelah kemerdekaan, semua siswa memiliki hak yang sama dan adanya perkembangan kurikulum dari masa ke masa, serta guru fokus untuk memberikan materi dan menjadi fasilitator bagi para siswa. Baiklah, semangat untuk menjadi guru terbaik demi mencerdaskan generasi penerus bangsa. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Pendidik harus membeli teladan yang baik. Di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Seorang guru juga harus memberikan dorongan atau arahan bagi siswanya. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.